Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah Hari Raya Pentakosta. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus yang memberi pimpinan dan kekuatan pada umat-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan memujikan KJ2, Suci, Suci, Suci. Kebaktian perayaan Pentakosta ini terjadi karena kuasa kasih Tuhan Allah kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Selamat Hari Raya Pentakosta. Dalam perjalanan kehidupan manusia, kita diibaratkan dalam embara di padang belantara. Ada banyak tantangan yang dijumpai dalam pengembaraan tersebut. Tantangan-tantangan itu terkadang melelahkan kita, bukan hanya secara fisik, namun juga mental, psikologis, dan juga spiritualitas. Untuk itu kita membutuhkan kekuatan dari Roh Kudus agar kita dapat terus bertahan di dalam kehidupan ini. Karunia
Mari Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa, kami bersama-sama bersyukur karena pada hari ini kami bersama-sama seluruh gereja Tuhan, kami merayakan akan penyertaan-Mu, di mana Engkau telah mengaruniakan kepada kami Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu boleh menyertai kehidupan gereja-Mu, sehingga gereja-Mu boleh terus ada di dalam dunia ini untuk menjadi saksi akan kasih dan keselamatan yang daripada-Mu. Tetapi Tuhan, kami sadar di dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu, baik secara pribadi maupun secara komunal, kami belum sepenuhnya mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Engkau tahu akan segala apa yang kami pikirkan. Engkau tahu akan segala sesuatu yang ada di dalam hati kami. Apalagi apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, apa yang menjadi sikap kami. Segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami menyadari dan sungguh mengakui akan segala kekurangan kami. Kami mohon sungguh Tuhan, kiranya Engkau mengkuduskan kami, menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Tuhan, biarlah kasih setia-Mu boleh terus Engkau nyatakan kepada kami. Penebusan-Mu boleh terus Engkau nyatakan kepada kami, sehingga kami boleh bersyukur selalu akan kasih setia-Mu. Dan kami mohon Roh Kudus tetaplah tinggal di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, membimbing kami, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon akan pertolongan Roh Kudus-Mu, jika sebentar kami akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami sungguh mohon akan pertolongan-Mu. Bahkan mampukan kami, ya Roh Kudus, untuk dapat menerapkan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Kami mohonkan akan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Ya Bapa dan Roh Kudus. Amin. Datanglah Tuhan,
Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Marilah Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Injil Yesus Kristus yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia kita yang bukan saja mendengar firman Allah, tapi yang juga memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup kita dalam dunia ini seperti sebuah pengembaraan, seperti seorang yang melakukan perjalanan pengembaraan. Ada kalanya jalan itu mudah kita lalui, ada kalanya juga jalan itu jalan yang sukar, yang sulit untuk kita tempuh. Kadangkala kita merasakan sukacita, kadangkala kita mengalami duka cita. Kadangkala kita berjalan bersama-sama dengan orang-orang banyak. Bersama-sama dengan sahabat-sahabat, teman-teman kita. Tapi ada kalanya kita berjalan sendiri. Saudara, walaupun sering hidup ini katakan mung mampir ngombe, atau hanya seperti mampir untuk minum, yang artinya sebentar saja. Tapi dalam kenyataannya kadang kita juga merasa betapa lama hidup ini. Terutama ketika kita harus menghadapi dan menanggung beban yang berat. Baik masalah kesehatan, masalah keluarga, ekonomi, belum lagi masalah-masalah yang lebih berat lagi. Tidak jarang kita merasa berat dalam menjalani hidup ini. Dan bertanya, berapa lama lagi Tuhan Kau pulihkan kami? Berapa lama lagi kami dapat dan memperoleh damai dan sejahtera? Berapa lama lagi Tuhan Engkau bebaskan kami dari penderitaan ini? Saudara, dalam perjalanan hidup ini, kita semua dapat mengalami 5L. Apa itu 5L? Letih, lesu, lemah, loyo, layu. Kita dapat mengalami 5L ini. Baik secara fisik, psikologis, dan emosional maupun spiritualitas. Saudara, apakah yang dapat dan harus kita lakukan dalam situasi ini? Saudara, firman Tuhan yang kita baca di dalam Yohanes 7 ayat 38 dan 39 tadi berisi tentang tawaran Tuhan Yesus kepada orang banyak yang pada waktu itu datang ke Yerusalem untuk merayakan acara Sukot atau perayaan Pondok Daun. Salah satu dari 3 hari raya Yudais
yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi yang cukup besar dan meriah. Ini adalah perayaan panen besar tahunan. Setiap laki-laki harus muncul di hadapan Tuhan. Pesta itu sangat meriah. Nama Hari Raya Pondok Daun berasal dari kebiasaan bahwa setiap orang Israel harus diam di pondok daun yang dibuat dari cabang dan daun selama 7 hari pesta. Selama 7 hari pesta itu korban-korban dipersembahkan. Pada hari pertama 13 lembu jantan dan binatang-binatang lain. Setiap hari jumlahnya dikurangi sampai pada hari ke-7, 7 ekor lembu jantan dikorbankan. Suatu perayaan dan pesta yang sangat meriah. Dan tentu saudara segala sesuatu tercukupi. Seharusnya juga membawa suasana yang sangat gembira dan senang. Tetapi saudara, mengapa Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang banyak itu, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Apakah mereka sungguh-sungguh haus? Tidak adakah minuman di sana? Saudara, tentu orang-orang di sana dapat memperoleh minum dengan melimpah. Orang-orang itu bukan haus karena tidak ada minuman di sana. Sekali lagi, karena itu adalah sebuah perayaan pesta yang luar biasa meriah. Pasti makanan sangat berlimpah, apalagi minuman pasti tidak sedikit. Jadi apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan haus? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Rupanya ada sesuatu yang lebih mendasar dan esensial yang membuat orang banyak tersebut haus. Bangsa Yahudi pada waktu itu mereka lelah dengan situasi dan keadaan bangsa mereka yang berada di bawah jajahan kekaisaran Romawi. Secara politik mereka bukanlah bangsa yang merdeka. Secara ekonomi mereka juga tertekan karena pajak dan upeti yang harus diserahkan kepada kekaisaran Romawi. Kehidupan yang mereka jalani sehari-hari adalah kehidupan yang tidak mudah dan melelahkan bagi mereka. Para pemimpin agama yang seharusnya dapat memberikan semangat dan menjadi penyegar dalam situasi dan keadaan pada saat itu, justru malah memperberat suasana batin umat Tuhan. Dengan tuntutan-tuntutan peraturan yang dibuat mereka, membuat umat Tuhan harus terus terbeban dalam tekanan dosa. Seolah-olah hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mendekat dan dikasihi oleh Tuhan. Kesucian mereka, atau lebih tepatnya kemunafikan para pemuka agama, membuat umat Tuhan yang sudah lesu secara politik, ekonomi, dan psikologis semakin lesu juga secara spiritualitas. Oleh karena itu, saudara, Tuhan Yesus menawarkan kesegaran air hidup, yaitu dirinya sendiri. Air hidup dari Bapa kepada orang banyak pada waktu itu dan juga kepada kita pada masa kini. Tuhan Yesus menawarkan pelukan kasih Allah Bapa yang menenteramkan dan sekaligus menyegarkan semua orang yang mau datang kepadanya. Yesus Kristus menawarkan kehadiran Allah Bapa dan kasih setianya yang menyegarkan dan membangkitkan setiap hati dan jiwa orang yang letih lesu. Pada ayat yang ke-39 dikatakan, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dipermuliakan. Ya, Tuhan Yesus menawarkan kehadiran roh Allah, sang sumber kehidupan yang telah memberikan nafas kehidupan kepada umat ciptaannya.
dan akan juga memberikan kekuatan dan penghiburan kepada umatnya di dalam menjalani kehidupan ini. Untuk berjalan di dalam kehidupan yang benar, kehidupan yang sejati. Roh Allah yang memberikan bimbingan dan memberkati setiap orang dengan kekuatan dari tempat yang maha tinggi dalam menjalani kehidupan di dalam dunia yang penuh tantangan dan godaan. Roh Kudus yang bukan saja memberi berkat kesegaran kepada tiap-tiap orang yang beriman kepada Kristus untuk mampu menghadapi dan tetap tegar dalam segala suka dan duka kehidupan ini. Roh Tuhan yang memampukan kita juga lepas dari godaan dosa dan jerat maut. Roh Tuhan yang memampukan kita mengalami hidup yang bermakna dan bahkan hidup yang kekal. Roh Kudus yang juga bahkan menjadikan setiap orang yang menerimanya menjadi anak-anak Allah. Bukan saja diberkati Tuhan, tetapi juga dapat menjadi berkat bagi sesama, bahkan dunia ini. Karena Roh Kudus yang diberikan Yesus Kristus adalah Roh Allah yang mau tinggal dan hidup di dalam hati dan kehidupan orang-orang percaya. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati anak-anak Tuhan akan terus memancarkan air kesegaran ilahi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maukah saudara menerima kekuatan ilahi dari tempat yang maha tinggi? Maukah saudara mengalami damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan saudara? Tidak ada cara lain, saudara, atau resep lain. Terimalah Roh Kudus yang daripada Allah mau tinggal di dalam hati saudara. Saudara dapat menerima Roh Allah yang menjadikan saudara anak-anak Allah. Bila saudara mau menerima dan percaya pada kasih setia Tuhan Allah yang dinyatakan dalam dan melalui Yesus Kristus. Karena itu saudara, sambutlah tawaran dan ajakan Yesus Kristus untuk percaya kepadanya. Maka hidupmu akan selalu disegarkan oleh Roh Kudus yang akan tinggal di dalam hatimu dan hidup. Saudara, mengapa kita mendapatkan karunia atau anugerah Roh Kudus yang mau tinggal dalam kehidupan kita? Siapakah kita? Saudara, kita memang adalah orang yang berdosa. Tapi karena anugerah pengampunannya Yesus Kristus, darahnya menyucikan kita, pengorbanannya memberikan kita pengampunan dan perdamaian dengan Allah, sehingga kita boleh mendapatkan karunia Roh Kudus. Kita sudah disucikan, kita dianggap layak, karena itu Roh Kudus mau tinggal di dalam hati kita. Pembenaran karena pengorbanan Kristus melayakkan saudara dan saya untuk menerima Roh Kudus. Roh Kudus sekarang tidak lagi dibatasi hanya kepada orang-orang tertentu. Seperti pada zaman Musa hanya pada nabi-nabi, raja, atau imam. Tapi diberikan kepada banyak orang. Bahkan semakin hari semakin meluas kepada saudara dan saya. Yang mau menerima Kristus. Percaya pada kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Engkau menerima Roh Kudusnya dalam hati saudara. Setiap orang yang sungguh-sungguh merindukan kehadiran Roh Kudus. Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang kebanyakan dari Galilea, walaupun di dalam kesederhanaannya, mereka juga boleh menerima Roh Kudus. Mereka disegarkan dan juga mereka dimampukan oleh Roh Kudus. Mereka bahkan dibangkitkan menjadi pembawa kabar baik kepada dunia. Sehingga banyak orang yang mengalami pertobatan dan mengalami keselamatan yang daripada Tuhan.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadi pertanyaan reflektif bagi kita pada saat ini. Bagi kita orang-orang yang percaya pada Kristus, orang-orang yang telah menerima Roh Kudus-Nya. Apakah kita telah mengizinkan Roh Allah tersebut membimbing dan memimpin kehidupan kita? Kita yang sudah menerima Roh Kudus-Nya, yang menjadikan kita anak-anaknya, sudahkah kita mau dibimbing dan dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus-Nya? Sehingga benar-benar kehidupan kita mengalirkan kehadiran Roh Kudus yang memberikan kesegaran dan kelegaan bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sebagai murid-murid Yesus yang diangkat menjadi anak-anaknya, serta Roh Kudus yang mau tinggal di dalam hati dan kehidupan kita. Marilah kita sungguh-sungguh lagi mencintai firman-Nya, mencintai Yesus. Jadikanlah Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan, dan Roh Kudus-Nya memimpin kehidupan saudara. Marilah kita sungguh-sungguh mau terbuka pada kehendak dan suara Roh Kudus-Nya yang setia mau membimbing kita, sehingga kita boleh memperoleh damai sejahtera, bahkan membagikan shalom, keselamatan dan damai sejahtera dari Allah pada orang-orang di sekeliling kita dan dunia ini. Saudara, lagu NKB 100, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh, yang diciptakan oleh C.H. Morris. Ini adalah tawaran dari Tuhan kepada kita. Maukah kehidupan kita melimpah dengan air kesegaran ilahi yang bisa menjadi sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita, bahkan damai sejahtera dan keselamatan pada orang-orang di sekeliling kita. Bawalah bejanamu, kehidupanmu yang rapuh kepada Tuhan. Mintalah Tuhan mengisi kehidupan saudara dengan Roh Kudus-Nya. Saudara dimampukan menjadi saksinya. Saya nyanyikan satu bait. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu pun dengan kuasa-Nya. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk sungguh-sungguh menghayati, merasakan kehadiran Roh Kudus-Nya yang memimpin, membimbing kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Saat teduh. Marilah bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad. Dengan berdiri kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, pada hari Pentakosta,
Biasanya kita memberikan persembahan syukur tahunan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan, pemeliharaan, dan kasih-Nya sepanjang tahun ini. Silahkan saudara mengumpulkan persembahan saudara di rumah masing-masing, dan kita akan bawa persembahan itu ke rumah Tuhan bersama-sama besok saat kita dapat kembali beribadah di gereja. Atau saudara dapat mengirim persembahan saudara ke rekening GKI Lasem Bank Mandiri dengan nomor 135 009 013 0871. Sebagai dasar persembahan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 118 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara, kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa syafaat kita. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kembali kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh bersama-sama kami dengar dan renungkan. Di hari Pentakosta ini kami merayakan akan turunnya Roh Kudus, di mana Engkau dengan Roh Kudus-Mu menyertai kehidupan setiap anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus menjadi kepunyaan-Mu. Dan kami percaya dan bersyukur untuk kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kami, gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan Engkau mau tuntun kami, bimbing kami dan pimpin kehidupan kami. Semakin hari boleh semakin seturut dengan kehendak-Mu. Dan mampukan kami untuk dapat melakukannya. Melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan kami. Menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia ini. Kami saat ini juga bersyukur untuk persembahan boleh kami kumpulkan di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan persembahan syukur kami ini boleh menjadi alat untuk pekerjaan-Mu. Boleh dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon Tuhan, Engkau yang terus membimbing akan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami sepenuhnya
boleh juga kami serahkan untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, tolonglah mampukan kami. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk kondisi situasi pada saat ini di mana pandemi COVID-19 masih melanda bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Bahkan juga masih berkembang di dunia ini, di antara umat manusia. Banyak yang menjadi korban dan pandemi ini berdampak pada segala segi kehidupan. Karena itu Tuhan, kami mohon akan belas kasih-Mu. Kiranya Engkau mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami umat manusia ini. Berikanlah belas kasih-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau mau hentikan akan wabah COVID-19 ini. Sehingga kehidupan umat manusia dan dunia ini boleh menjadi baik. Dan damai sejahtera dan kasih pemeliharaan-Mu boleh tetap dirasakan bagi seluruh umat manusia dan dunia ini. Kami mohon Tuhan akan belas kasih-Mu dan kemurahan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin, para pemerintah, para dokter, para medis, petugas keamanan, agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Berilah kepada mereka hikmat-Mu, berilah kepada mereka kesehatan, berilah kepada mereka perlindungan selalu. Sehingga di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka sungguh-sungguh boleh berikan suasana aman, suasana tenang bagi masyarakat. Dan kami berdoa Tuhan secara khusus untuk para dokter dan para medis yang berada di garis depan menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan yang terus berikan kepada mereka kesehatan selalu, perlindungan daripada-Mu. Biarlah perjuangan mereka tidak sia-sia, tapi sungguh-sungguh boleh Tuhan berkati. Dan banyak orang yang mengalami kesembuhan. Dan kasih Tuhan boleh semakin dirasakan oleh bangsa ini dan seluruh umat manusia ini. Kami mau berdoa Tuhan juga untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Lasem, supaya kami semua dapat melewati krisis yang diakibatkan dari pandemi COVID-19 ini. Engkau tahu akan kehidupan kami sehari-hari, kehidupan di dalam pekerjaan kami, di dalam ekonomi, di dalam keluarga kami. Tuhan, Engkau tahu akan segala sesuatunya. Segala sesuatu yang kami hadapi berubah karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi biarlah Tuhan Engkau terus berikan kepada kami kekuatan yang daripada-Mu. Berilah kepada kami hikmat di dalam situasi apapun kami tidak putus asa, tetapi justru kami boleh selalu menemukan campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami, yang terus menolong kami, meneguhkan akan segala apa yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan bimbingan-Mu, dan kami mohon Tuhan yang terus menolong jemaat-Mu. Secara khusus kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berusia lanjut. Kami mau berdoa untuk Bu Mercis, Bu Tanteng Giok, Ibu Christine, Mak Mariana, dan saudara kami yang kurang sehat badannya, yang dalam proses penyembuhan, Ibu Sustri, Ibu Suprapti, Bapak Punto Karno, Bapak Edi Hartono, Ibu Sukarti, dan Ibu Juleni yang sedang kurang sehat badannya. Tuhan berilah kepada mereka iman yang teguh dalam masa-masa yang mereka lalui, sehingga mereka boleh terus tetap merasakan akan kasih Tuhan. Tuhan, teguhkanlah iman mereka
pengharapan mereka, kasih mereka kepada Tuhan. Kami terus berdoa untuk pemulihan kesehatan mereka. Berikanlah ya Tuhan, kuatan, kesehatan bagi mereka sehingga mereka boleh merasakan sukacita menikmati kehidupan yang adalah anugerah daripada-Mu. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus dari Yesus menjadi sumber kekuatan bagi umat dalam menyusuri perjalanan hidup. Kekuatan Roh memberikan penyegaran. Oleh karena itu, di ibadah Pentakosta ini, marilah kita memahami makna menerima aliran hidup dari Roh, serta mewujudkan kehidupan sehari-hari dalam aliran Roh yang menghidupkan. Marilah kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.